Halo, perkenalkan nama saya Niputu Ayuvena Arianti. Saya nomor absen 2 dari kelas 5A MBI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menganalisa harga dalam perdagangan berjangka pada pasar forex, khususnya secara teknikal. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai. Nah, pertama-tama saya akan menjabarkan trading plan yang sudah saya buat sebagai bahan acuan. Jadi yang pertama, untuk strategi entry-nya, saya menggunakan strategi trading jangka pendek atau scalping trade pada time frame M15. Kemudian saya menggunakan garis-garis moving average MA21, MA34, dan MA90 untuk memudahkan saya dalam membaca tren. Yang ketiga, saya menggunakan Fibonacci retracement yang akan membantu saya untuk menentukan level support dan resistance. Kemudian untuk entry buy atau sell, saya menunggu koreksi di golden area, yaitu antara area 38,2%, 50%, 61,8%, dan 76,4% pada garis Fibonacci. Kemudian, stop loss maksimalnya saya tetapkan di garis Fibonacci 100%, tapi dilebihkan 10 pips. Dan untuk target profitnya saya menetapkan 2 titik. Untuk target TP1-nya adalah di garis Fibo 23,6%, dan untuk TP2-nya adalah di garis Fibo 0%. Kemudian kita lanjut untuk ke besaran risiko per trade. Nah, karena modal awal saya di sini $10.000, saya menetapkan besaran risiko per trade sebesar 2% atau sebesar $200. Untuk position size-nya, disesuaikan dengan risiko per trade $200, maka jika saya menetapkan batasan stop loss 200 pips, maka lot yang saya gunakan adalah satu lot atau maksimum 2% dari modal. Dan untuk exit strateginya, saya menggunakan risk to reward ratio atau RRR 1:2 untuk mengukur jarak dari entry ke stop loss dan jarak dari entry ke take profit. Nah, jadi misalkan transaksi yang saya lakukan itu mempunyai jarak stop loss sebesar 200 pips. Maka untuk jarak take profitnya saya tinggal kalikan 2 karena ini 1:2 jadi sebesar 400 pips. Sekian untuk trading plan-nya, kita langsung saja masuk ke aplikasi MetaTrader 4. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi MetaTrader 4. Setelah membuka aplikasi MetaTrader ini, maka di sini kita dapat melihat pair-pair yang bisa kita tradingkan. Langkah pertama yang akan saya tentukan, yang akan saya lakukan adalah menentukan arah tren. Apakah trennya itu bergerak naik atau tren harganya bergerak turun. Lalu untuk memudahkan lagi dalam membaca tren agar lebih akurat, saya akan menggunakan indikator yang bernama Exponential Moving Average. Untuk memunculkan indikator moving average-nya, kita pilih insert ke indikator, trend, dan kita pilih moving average. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 period, yaitu period 21, 34, dan 90. Ini yang pertama saya akan pilih period 21. Nah, kenapa kita pilih period 21? Karena period 21 ini sesuai dengan angka Fibonacci dan period 21 itu cocok untuk trading intraday. Nah, ini dia yang warna kuning, lalu saya akan menambahkan lagi 2 period, yaitu moving average period 34 dan 90. Nah, di sini saya sudah menambahkan 3 indikator moving average. Yang warna kuning ini periode 21, yang warna biru ini moving average periode 34, dan yang warna merah ini moving average periode 90. Nah, sekarang kita lihat pada garis-garis moving average ini, jika ketiga garis moving average ini menghadap ke atas dan harganya itu bergerak di atas garis-garis moving average, bisa dipastikan trennya sedang naik atau uptrend. Namun sebaliknya, jika ketiga garis-garis moving average ini menghadap ke bawah dan harganya bergerak di bawah garis-garis moving average, maka bisa dipastikan trennya sedang turun atau downtrend. Nah, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menentukan pair-pair yang sedang trending, mencari pair yang sedang trending untuk saya lakukan entry. Jadi saya pilih pair yang sedang uptrend atau downtrend. Nah, di sini saya akan mencoba di pair GBP CHF. Jadi bisa dilihat ya pada pair ini pergerakan harganya itu sedang naik atau uptrend. Jadi kita akan coba untuk menarik garis Fibonacci di harga ini. Jadi caranya adalah kita pilih Fibonacci dan kita tarik dari swing low ke swing high-nya karena dia sedang uptrend. Jadi kita tarik dari yang paling bawah ini ke yang paling atas di sebelah kanan.
Nah, setelah kita menarik garis Fibonacci, otomatis dia akan memunculkan level-level angka mulai dari 0,0 sampai dengan 100. Jadi, level-level angka inilah yang akan kita gunakan sebagai acuan di mana area yang akan kita gunakan untuk entry posisinya. Nah, di antara level-level angka ini ada yang namanya golden ratio atau area referensi. Golden ratio itu mulai dari area 38,2, 50,0, 61,8 sampai juga bisa sampai ke area 76,4. Jadi di area-area dari 38,2 sampai 76,4 ini, jika harganya masuk dan mulai memantul di salah satu level angka ini, maka biasanya harga akan melambung berbalik arah atau memantul seperti itu, dan di sanalah momen-momen seperti itulah kita bisa entry posisi untuk buy atau sell. Nah, karena sekarang trennya sedang naik dan ini harganya sedang turun masuk ke area referensinya, jadi kita tunggu harganya mantul di sini atau di salah satu level angka ini. Lalu jika harganya sudah mulai memantul, kita akan open posisi untuk buy. Jadi sekarang saya tandai dulu area referensinya. Nah, di sini saya sudah memberi tanda dengan shapes berwarna biru untuk area referensinya. Jadi kita bisa lihat ya, ini harganya sudah bergerak mulai memasuki area referensinya. Sudah melewati level angka 50 dan kita tunggu dia sampai ke 61,8. Jika ada tanda-tanda harga akan berbalik arah di 61,8 ini, maka kita akan open posisi untuk buy. Oke, setelah menunggu beberapa saat, bisa dilihat ya dari yang awalnya di sini harganya itu sudah menembus level 50%, lalu dia mulai masuk hampir sampai ke level 61,8, tapi tidak sampai menyentuh garis 61,8-nya, dan harganya sudah langsung mantul naik ke atas seperti ini. Ini juga ada hammer candle yang biasanya menandakan bahwa harganya akan memantul. Nah, di sini juga kita bisa lihat di garis moving average-nya terjadi persilangan atau dynamic resistance yang juga biasanya menandakan bahwa harganya akan memantul. Jadi saya akan memutuskan untuk open posisi di harga ini. Oke, sekarang saya akan melakukan open posisi buy dengan volume 1 lot. Dan untuk stop loss-nya itu saya akan memasang di 10 pips di bawah angka 61,8. Lalu untuk take profit-nya saya akan meletakkan di 10 pips di atas angka 23,6. Oke, di sini saya sudah memasang stop loss dan take profit-nya 1 berbanding 2. Nah, sekarang saya tinggal menunggu pergerakan harganya. Jika harganya bergerak naik, maka kita akan profit. Namun jika harganya bergerak turun, maka kita akan loss sampai maksimal di batas stop loss-nya ini. Jadi sekarang saya akan menunggu pergerakan harganya, apakah dia naik atau turun. Nah, untuk pair GBP CHF ini kita bisa lihat ya di sini harganya tadi walaupun sempat turun tapi akhirnya dia naik lagi dan kita sudah mulai profit. Kita akan lihat terus apakah harganya akan terus naik atau berbalik arah. Oke, update untuk pair GBP CHF. Jadi di sini harganya sudah naik dan sudah melewati take profit. Jadi di sini saya sudah close order di harga 1,24250 dan di sini saya memperoleh profit sebesar 194,28 dolar. Nah, jadi kesimpulannya, analisa harga menggunakan bantuan garis-garis moving average periode 21, 34, 90, dan juga dengan bantuan garis Fibonacci ini cukup efektif untuk menentukan entry level yang sesuai dengan arah pergerakan harga. Terbukti dari transaksi GBP CHF yang saya gunakan dan juga transaksi-transaksi sebelumnya yang berhasil menyentuh take profit dan juga memperoleh keuntungan. Namun memang tidak 100% akurat, tidak menutup kemungkinan juga harganya bisa saja tidak sesuai dengan analisa. Tapi ini merupakan suatu cara analisa yang paling sesuai dengan gaya trading saya dan juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman yang lainnya. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Sekian dan terima kasih.